Halo semuanya, balik lagi di Pin Podcast masih dengan Praja dan Halo, gua Hernandez balik lagi. kita masih mau ngebahas soal toxic relationship untuk yang part kedua nih, men. Yoi. Kan lu udah punya pengalaman nih Ah, mengenai toxic relationship. ah. Nah, gimana sih cara mengatasi supaya lu nggak masuk ke dalam lingkaran relationship lagi dan gimana cara lu keluar gitu dari toxic relationship itu? Oh, oke. Jadi kalau gue berarti ada dua ini nih ya, opini ini ya. Bukan dua opini sih, dua penjelasan lah. Betul. Satu cara lo ngatasin setelah lo kena toxic relationship sama Gimana cara lu gimana keluar? caranya keluar gitu ya kan. Betul. Kalau gue sih dulu cara keluarnya gue dari toxic relationship gue itu mungkin ya gue bukan drama sih ya. Terserah sih lo mau bilang drama apa gimana. Tapi gue itu sih setahun lebih sih gue untuk Move on. move on men. Oke. Lama kayak cicilan motor gue ya. Tapi cicilan motor gue 2 tahun sih. Oh 2 tahun ya, tambahin setengah lagi di 1,5 tahun kali itu biar bisa. Iya jadi setahun gue men, gue ya kayak males berhubungan, ngejalin hubungan baru dan lain-lain itu jadi kayak Ya trauma tadi ya. trauma Trauma. tadi itu. Oke. Terus gue harus tetap kerja dengan kondisi gue satu kerjaan sama yang dulu gitu kan. Terus lo harus fokus kerja lo, nah itu ya agak sedikit susah sih. Nah, menurut gue itu challenge sih, men. Maksud gue challenge Nah. adalah ketika lu kayak apa ya, berhubungan dengan seseorang dan hubungan lu gitu nggak tidak berjalan yang seingin lu gitu loh. Nah, itu kayak lu challenge sih. Satu sisi lu masih satu kantor sama dia kan. Iya. Berarti otomatis lu harus berhadapan dengan dia kan. Iya. Lu gimana sih cara lu move on pada akhirnya gitu loh. Pada akhirnya lu memutuskan untuk ya udahlah dia bukan jalan gue dan dia bukan jodoh gue mungkin ya. Dan ya udah akhirnya lu lepasin gitu. Itu gimana caranya sih? Nah itu pas ya gue ceritain tuh tadi tuh yang setahun itu kan gue di bulan pertama, kedua sampai ke ya pertengahan tahun lah gitu ya kan udah 6 bulan itu. Berlinangan air mata lah ya. Kayak ngupas bawang men. Oke. Ngupas bawang apa ya, nggak ngunyah permen karet deh gitu lah tuh. Nah terus gue udah ngerasa wah gila gue apa cabut aja ya, maksudnya gue cabut dari perusahaan gue itu yang lama tempat gue kerja. Tapi itu bukan solusi men. Bener. Jatuhnya malah lo kabur gitu. Bener, jadi lu kayak merasa lu cemen banget sih. Nah, bener lo, kan? lo jadi ngerasa ya elah gini doang gue cabut ngapain sih gitu ya kan. Nah terus jadi gue berusaha menyenangkan diri gue sendiri tuh. Dengan Mulai cara sibuk ya hobi-hobi baru lah ya. hobi-hobi baru lah gitu, main game. Terus ya iseng-iseng belajar yang lain gitu, misalkan ada teman gue yang suka main musik kayak lu suka main musik tuh. Betul, Nah, betul. yuk main Kita sering jamming gitu. nge-jam bareng juga dulu ya. Nah, iya, Oke, yuk oke, main nge-jamming main. Nah, itu buat ngilangin pikiran gue supaya enggak ke situ gitu. Terus Ya di bulan ke-7, ke-8, ke-9 sampai ujung-ujungnya ya lo tau lah men kan dia udah di janur kuning kan ya kan. Pada akhirnya lu menyerah karena janur kuning sudah melengkung. Janur kuning itu masih bisa ditikung men Bener selama sih. bendera kuning belum keluar ya kan. Iya Tapi sih. nggak mungkin. Tapi ya. tadi dulu bendera kuning buat cowoknya apa buat ceweknya? Aduh. Kalau buat ceweknya bahaya juga men, masa gue tikung cowoknya ya kan. Oke. Nah, Terus jadi terus udah di situ tuh ya udah gue berusaha merelakan, ya udahlah. Ya udahlah dia bukan punya gue gitu ya kan. Terus dia berusaha dulu udah ada WhatsApp gitu kan. Maksudnya gue udah punya WhatsApp, dia punya WhatsApp, dia BBM juga udah jarang gitu kan. Maksudnya ya udah lo jawab sekedarnya, jawab aja gitu. Dan ya kalau buat ngatasinnya sih supaya lo nggak masuk ke toxic relationship sih, kalau menurut pandangan gue nih ya lu jangan terlalu bukan mendewakan ya, kalau menomor satukan dia lah gitu. Jadi kan lu punya aktivitas dan kesibukan lain lah ya. Tai banget gue ya gitu ya. Dulu mah gue jadi dulu mah gue ngomong gini mah kagak gue denger gitu ya. Tapi sekarang gue ngomong sendiri men. bener. Gue masih ingat waktu itu dulu lu pernah ngajak gue nongkrong di Indomaret. Gue lupa. Indomaret Mampang. Kita nongkrong di situ sampai tengah malam kalau nggak salah. Kita ngobrolin itu doang. Dan bangsatnya gue pernah ngomong udah Nandes. Udahlah gitu. Udahlah move on. Dan nggak move on juga. Kayak lu tuh kayak apa ya? Gini nih. Jangan pernah ngasih nasihat sama orang yang lagi jatuh cinta, men. Nah itu Iya tahu kan. Dan gue pada akhirnya merasakan itu juga gitu loh. Kayak lu mau ngomong apapun, gue sedang cinta dengan dirinya gitu. Dan ya itu memang sulit banget sih. Jadi gue paham sih. Makanya gue bilang kan di situ gue baru paham men. Setelah gue di jalan yang agak lama itu, ya udahlah berarti lo kalau misalkan mau menjalin hubungan dengan seseorang ya udah, lo jangan terlalu mendewakan dia. Bukan mendewakan ya, menomorsatukan lah. Menomorsatukan dia jadi
lu lupain teman-teman lu, lupain aktivitas lu biasanya main game sama teman-teman lu atau lu biasa nongkrong sama teman-teman lu jadi Bener. lu cabut gitu. Sampai akhirnya lu merasa kecewa sendiri sebenarnya. Nah, lu balik lagi ke teman-teman lu lagi kan? Ah, bener. Jadi sebenarnya gini, men, menurut pandangan gue pribadi. Nah, kalau menurut lu gimana nih, men? Kalau menurut pandangan pribadi gue, menanggapi yang lu sampaikan, Iya. ketika kita sakit hati, sebenarnya kita bukan sakit hati sama orangnya, Iya. bukan sakit hati sama momennya, Iya. tapi sakit hati atau kesel itu sama harapan kita sendiri, bener nggak sih? Iya, harapan lu semua, men. Bener, karena ketika lu jatuh cinta sama seorang, terus lu harus berakhir sama dia, sebenarnya yang bikin lu sakit itu bukan orangnya, bukan momennya, tapi yang bikin lu sakit adalah harapan lu sendiri. Ya. Bukan berarti kita nggak punya harapan ya, maksud gua tetap aja kita harus tetap punya harapan, cuman jangan terlalu berekspektasi lebih, bener gak sih? Iya, bener. Nah, itu juga yang pengen gue sampein nih, men, cara ngatasin menurut gua, karena gue udah pengalaman 2 kali gitu ya. Yo, lo kan pengalaman, gue cuma 1 nih, gue skor gue kalah sama lo 2, gue 1, men. Tapi itu bukan suatu kebanggaan sih, bukan suatu prestasi sih menurut gua, bangsat. Tapi pencapaian ya. Tapi cara ngatasinnya pertama adalah gini, mencintai seseorang itu secara sederhana aja sih menurut gua. Kenapa? Setuju. Karena ketika lu terlalu berekspektasi sama seseorang, ketika lu bukan sama seseorang deh, sama sesuatu gitu, terlalu berekspektasi lebih, mengharapkan lebih. Ketika lu harapan itu sama, menurut gua sama halnya ketika lu terbang. Ketika lu terlalu terbang terlalu tinggi, ketika lu jatuh, lu pasti bakal hancur-hancurnya. Yoi. Nah, lu boleh aja berharap tinggi, terbang lebih tinggi, tapi pastikan ketika lu jatuh saat ini itu bukan menghancurkan tapi menguatkan sih menurut gua. Dan itu yang penting lu harus tanamin sama diri lu sendiri. Dan apa ya, cara mengatasinya itu tadi, kalau menurut pandangan pribadi gua adalah pertama lu jangan terlalu berharap banyak, atau jangan terlalu berharap lebih. Punya harapan boleh, penting harus, tapi jangan terlalu banyak berharap lebih. Dan bener kayak lu tadi, jangan terlalu mendewakan sih. Jadi ya namanya orang jatuh cinta kayaknya apapun seluruhnya lu kasih gitu. Iya. Kayak waktu lu korbanin, ya enggak? Kesenangan-kesenangan lu bahkan lu korbanin. Iya. Dan intinya adalah ketika lu dari semua ini yang paling penting adalah lu mencintai diri lu sendiri sih. Nah, betul. Bener gak sih? Benar, Karena setuju gue itu baru. Karena at the end of the day, yang bener-bener ada itu diri lu sendiri, men. Iya. Bener gak sih? Yang menguatkan lu adalah diri lu sendiri. Motivasi dari diri lu sendiri. Jadi yang paling penting cara mengatasinya adalah, menurut gua pribadi adalah lu harus sayang sama diri lu sendiri. Terlepas lu sayang dari orang tua lu ya. Tapi ini lebih ke lu harus sayang sama diri lu sendiri, mencintai diri lu sendiri. Jadi ketika lu mencintai diri lu sendiri, lu gak akan membiarkan orang lain untuk menyakiti lu. Iya, benar. Bener kan? Puitis banget lo, men. Nah, mantap. Makan apa lo tadi? Lagi bener gua. Oh, lagi bener lo ya. Biasanya ngomong kasar, lagi bener. Lo bener, men. Setuju. Tadi gue lupa apa lagi cara mengatasi, terus cara keluar ya. Cara keluarnya, jalan keluar lo dari situasi yang itu gimana itu, men? Nah, mungkin bukan jadi salah satu solusi pada saat itu. Jadi ketika gue keluar sama satu cewek ini, tunggu dulu nih. Ini yang satu apa yang dua nih? Yang satu, yang pertama, yang udah oke. itu kan. Oke, sip. Akhirnya gue memutuskan keluar dari lingkaran itu. Pertama, ini emang agak kekanakan tapi berhasil buat gue. Gue ngeblok semua akses dia. Media sosial, WhatsApp, Line, semuanya gue blok. Supaya gue nggak bisa menghubungi dia lagi. Dan gue harap dia nggak menghubungi gue. Nah itu yang pertama gue lakukan. Dan kedua adalah menemukan orang baru. Itu penting. Bukan berarti gue ngajarin lu buat mencari pelarian ya, bukan itu. Tapi mencari orang baru dalam artian yang bisa lo ajak ngobrol, yang bisa bertukar pikiran sama lu. Nah, ketika lu udah menemukan seseorang itu, lu akan dengan sendirinya lupa. Menurut gue sih, lu bakal ngelupain itu. Dan pertama ya paling penting adalah ya lu nya sendiri mau apa enggak gitu loh. Lu sendiri mau move on atau enggak. Dan kebanyakan dari kita itu sebenarnya bukan apa ya, hal tersebut kan sebenarnya merelakan, itu artinya mengikhlaskan kan. Jadi kebanyakan dari kita itu enggak mengikhlaskan, tapi cuma ngelupain tanpa mengikhlaskan. Dan yang paling penting adalah ikhlas. Ketika lu ikhlas, lu bisa ngelupain dan lu bisa move on dengan cara yang lebih baik menurut gua. Nah yang kedua, gue belum nemu jawabannya. Gue belum nemu jawabannya karena baru kemarin. Baru kemarin. Gue masih berasa hancur sih. Tapi ya gue akan melakukan hal yang sama kayaknya. Dan kalau ngeblok, kayaknya belum gue blok sih. Masih bisa kontak kan? Cicit ya. Iya, karena dia bilang kita bisa putus secara baik-baik. Emang ada putus baik-baik? Aduh, putus nggak ada yang baik, Pak. Kali kolornya putus kusut, Pak. Putus itu nggak ada yang baik. Udahlah kita skip. Maksud gue, ya kalau ada mantan lu bilang putus secara baik-baik dan bisa jadi temen,
ya itu mungkin jadi salah satu hal lebih sih menurut gue ya. Bisa menjadi salah satu hal lebih karena biasanya orang yang udah putus dari mantan ya ya udah gitu aja lost contact. Kayak lu kan. Tapi gue nanya nih, ini yang mengganggu pikiran gue dari tadi gitu. Kan lu kayaknya cinta banget ya sama cewek ini kan. Pada saat itu ya. Waktu itu. Pada waktu itu kan goblok banget kan sampai gobloknya tuh gue bilangin sama ada teman kita satu ini ya, satu tongkrongan. Banyak orang yang nasihatin lu tuh nggak kena gitu loh. Lu tetap maju berjuang walaupun lu udah nggak ada harganya lagi. Nah, gue ada satu kalimat yang bikin gue teringat sama case lu ini. Lu nggak perlu berjuang ketika perjuangan lu udah nggak dianggap. Waduh, gila. Quotes of the day itu ada di buku gue nanti. Wah, gue nulis buku juga nanti. Oke. Mantap. Apa namanya? Menurut lu pribadi nih, pesan-pesan untuk orang yang sedang menjalani relationship nih, yang masih berada atau yang memang sudah mulai mengetahui adanya toxic relationship dalam hubungan mereka dan orang-orang yang sudah keluar dan memang berusaha lagi move on nih. Nah, pesan-pesan lu apa sih men kira-kira? Kalau pesan-pesan gue sih misalkan dia sedang menjalankan hubungan yang tahu itu maksudnya gini ya, hubungannya itu yang kayak gua kah maksudnya atau misalkan dia baru dekat atau udah jalan lama. Nah, gue pengen lu pesan-pesan di sini untuk 3 kondisi tadi. Orang yang baru masuk dan mulai merasa ada toxic. Baru masuk nih. Jadi udah merasa nih kayaknya ada toxic di relationship gua. Dan orang yang sudah di tengah-tengah perjalanan tapi dia mau keluar susah. Dan yang terakhir kondisinya adalah orang yang udah keluar tapi masih dalam proses move on. Nah, pesan-pesannya itu menurut lu kayak gimana? Kalau yang baru awal masuk nih, dia berhubungan nih, maksudnya baru awal masuk itu baru awal berhubungan sama yang toksiknya itu. Betul. Nah, dia tuh yang kayak gue bilang tadi, jangan terlalu nomor satukan dia gitu. Jadi misalkan lu udah janji nih sama teman lu, misalkan mau nongkrong nih, hari Sabtu besok nongkrong yuk di sana bla 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 bla. Oh ya oke, lo udah bilang oke nih. Tiba-tiba gebetan lo atau apa lo ini. Dalam case lu gebetan ya? Oke. Setuju Wah. Gebetan lo ngajak nih. Sabtu besok ada acara gak? Keluar yuk nongkrong gitu. Satu sisi lo udah ada janji sama teman lo. Satu sisi lo pengen berduaan sama dia gitu jalan. Terus lo lupain lah temen lo gitu kan, akhirnya lo jalan sama dia. Nah akhirnya itu yang bikin bumerang buat lu men. Pantes lu kalau diajak nongkrong dulu susah banget saat lu jalan sama dia ya. Pantes nih gue bilang apa, gue kesel banget sama makhluk ini. Dulu tuh gue sampai udah di depan studio nungguin dia nggak datang sampai balik. Bangsat gara-gara itu. Kan lu akhirnya balik ke gue lagi lu. Iya itu makanya gue bilang aja jangan menomorsatukan dia gitu. Nah, jadi gimana pun kondisi lu bakal balik ke teman-teman lu juga gitu. Karena gini men, pacar, lu bisa kehilangan pacar. Iya. Tapi kalau sahabat temen lu bahaya men, jangan. Makanya tuh gue bilang kan, kalau masih awal mah masih enak, masih bisa. Oh aduh gue ada janji sama teman gue nih, jadi lu bikin price list, bukan price list ya, prestige ya. Prestige. Price list lu lagi di Indomaret. Price list mah daftar harga anjir. Prestige, sorry. Malu mbak, bahasa Inggris gue jangan lama soalnya. Bahasa Inggris daerah. Iya, bahasa Inggris daerah yang bacanya dari kanan ke kiri, men. Arab bangsat. Oh, Arab ya. Gitu. Jadi lo punya prestis gitu di diri lo. Jadi ya gue nggak bisa sama lo, gue udah janji sama teman gue. Nah, itu akan jadi sisi positif lo di mata cewek gitu. Itu kalau masih di awal ya. Kalau udah di pertengahan tadi ya lo jangan, ya tetap sih intinya sih dari tiga kondisi itu tadi, lo mau di pertengahan, di awal atau enggak. Kalau yang di akhir nggak bisa. Kalau yang di pertengahan sama di awal lo masih bisa, jangan menomorsatukan dia. Bener. Nah gitu kan. Tapi kalau udah di akhir ya lo mau bilang sama aja kayak case gue pribadi gitu kan. Gue nggak bisa nggak bilang ke case lo atau ke case yang lain atau ke case yang ada di luar sana gitu ya kan. Misalkan gue dibilangin sama lu, sama si Nesa, sama teman-teman gue yang lain, gue nggak percaya gitu. Maksudnya ya gue yang jalanin gitu, gue nyaman-nyaman aja kok sama dia juga masih
nyaman-nyaman aja sama gue menurut gue ya kan, tapi menurut teman-teman gue yang lain, wah lu bego, lu cuma dimanfaatin, lu cuma jadi tukang ojek bla 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 bla, lu nggak akan mempan kayak yang lu bilang itu tadi. Benar. Lu ngomong bener ke orang yang jatuh cinta itu salah men. Lu nasehatin orang yang jatuh cinta itu benar-benar salah sih. Lu Jadi nggak bisa. percuma tai kucing aja bisa rasa pizza kalau lu lagi jatuh cinta. Jadi lu emang harus sadar sendiri sih. Iya, kalau udah di akhir nih yang udah akut, sorry nih kayak gua ya, gua nggak mau kayak yang lain kayak gua gitu dulu. Itu istilahnya udah stadium 4, Stadium 4 lah gitu. udah mati lah istilahnya. Ya, lu tinggal Mati nunggu perasaannya. mati. tinggal nunggu 2 aja nih antara lu Iya. jadi atau enggak lu mati gitu ya kan. Tapi lu punya ini gak sih? Punya logo ini gak sih? Gue jadi inget kalau case lu ini gue pernah baca di belakang tulisan truk. Kutunggu jandamu atau kubunuh suamimu. Anjir, gua nggak setoksik itu ya. Gue itu udah toxic banget kali ya. Itu udah toxic Itu udah banget, parah ya. sih. Itu Jangan. udah parah sih. Slogan belakang truk itu bahaya semua men. Kutunggu jandamu apa tadi? Kutunggu jandamu atau kubunuh suamimu. Buset gila, itu truk mana itu yang lewat, gue pengen foto itu. Oke deh. Oke. Nah, kalau menurut gua kan itu tadi tuh. Nah, dari sisi lo gimana men? Oke. Kalau dari sisi gue gini, pertama lu harus kenalin pasangan lu sih. Ini Pertama. dari yang di Yang awal pertama nih dari yang awal, pertama misalkan nih. dari awal nih, misalkan dari awal nih, lu udah, ya kalau dari awal kan mungkin prosesnya belum pacaran ya, tapi Belum. PDKT nih, Masih kayak, deket lah. kayak lu kan yang deket tapi nggak jadi pacaran itu kan, terus, terus akhirnya lu harus tahu, harus mempelajari karakter seseorang. Gitu. Maksud gue adalah ketika lu punya gebetan, tapi gebetan ini ternyata sering bohong, ya kan? Terus dikit-dikit terlalu mendominasi lu, dan kayaknya nggak senang sama apa yang udah lu capai. Nah itu kayaknya lu harus bener-bener review lagi deh hubungan lu sama orang itu gitu loh. Dan lebih baik lu cut aja gitu di situ, jangan dilanjutin. Nah kalau lu udah terlanjur di dalam satu hubungan itu, dan lu merasa nggak nyaman, memang kadang kan seperti yang gue bilang di awal tadi, terkadang tuh orang nggak sadar kalau dia itu lagi mengalami yang namanya toxic relationship, man. Mereka nggak sadar. Nah, sebenarnya lu sendiri sih yang harus yang harus cari tahu gitu, nih gue berada dalam lingkaran toksik atau enggak. Nah, ketika lu memang sudah ada di tengah-tengah hubungan dan lu merasakan hubungan lu sudah tidak sehat, katakanlah pasangan lu sering berbohong pertama. Terus kedua juga pasangan lu ini suka main fisik, misalkan kalau misalkan marah sedikit kasar gitu loh. Terus Kekerasan juga lah ya. bener. Terus kalau lu kayak selalu dicurigain, dikekang, dan lu nggak bebas, merasa nggak bebas gitu, dan kemudian selalu dikontrol banget sama pasangan lu, dan pasangan lu terlalu mendominasi lu banget, better lu cut deh hubungan kayak gitu. Karena semakin lama itu nggak bakal baik sih. Dan ujung-ujungnya malah menyakiti diri lu sendiri. Malah makan hati diri lu sendiri men ya. Bener banget. Nah kondisi yang ketiga, ketika lu udah keluar dari toxic relationship dan pada akhirnya memutuskan untuk move on, pertama coba deh review lagi, jangan pernah nyalahin diri sendiri sih men. Dan lu harus lebih sayang sama diri lu sendiri. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, ketika lu sayang sama diri lu sendiri, lu gak bakal membiarkan orang lain untuk menyakiti diri lu. Nah kedua, bertemu dengan orang-orang baru. Atau teman-teman sahabat lu deh, tongkrongan gitu kan, yang dulu lu mungkin ditoksikin sama pasangan lu nggak pernah ketemu, sekarang waktunya untuk balik lagi ke mereka untuk cerita dan untuk ngobrol gitu. Dan itu yang bisa mengalihkan perhatian lu dari masalah toksik lu sih, dan lu bisa lebih cepat move on dari situ. Itu sih kalau menurut gua. Oh iya, yang tadi jalan keluarnya gue belum ya, yang setelah gue belum ngasih tahu ke itu lu ya. Iya jalan keluar. Nah maksud gue gini, apa sih cara lu keluar dari situ gitu? Pas gua setelah move on ya. Setelah lu move on apa yang lu Setelah gua lakukan? move on ya udah gitu, gua makin barbar dah gua. Balik lagi ya? Gua enggak, maksudnya guanya yang barbar gitu. Jadi gue kayak masa bodoh sama perempuan gitu maksudnya. Ya udahlah, lu mau dekat syukur enggak apa-apa. Yang penting Tinder gue udah premium, Bro. Iya benar sih. Iya kan? Makanya sih. Tapi lu nge-swipe yang belahan dadanya kelihatan doang kan? Iya, masa belahan belakang men. Tapi belahan belakang juga sih. Belahan belakang karena kalau lagi yang dapat bagus mau bagus men. Kalau lagi banyak beruntusannya gimana? Itu ada petir-petirnya tau gak sih? Iya, ada petir-petirnya udah kayak jalan Bekasi. Stretch mark. Iya, makanya gue bilang kan setelah gue move on dari dia ya udah gue jalanin hidup gue dengan ya yang sesukanya. Maksudnya bukan sesukanya gue itu masih dalam
jalur ya, maksudnya gue suka ya udah gue nongkrong sama teman-teman gue nongkrong gitu, misalkan kadang gue lagi ngontek lu lagi di mana, di rumah, oh ya nongkrong ya keluar, terus misalkan gue lagi mau main game gampang gitu misalkan. Bener. Nah jadi lebih inilah kalau lu udah move on dan lu udah benar-benar ya kayak lu bilang tadi ikhlas, ya udah bener. semua dia jalan sendiri aja gitu. Bener banget. Nah ternyata setelah kita bahas tadi, kesimpulan yang gue dapat adalah ternyata dalam toxic relationship itu, karena kita kan dua ini kan yang menceritakan sebagai sisi dari cowok ya. Ternyata nggak melulu soal cewek sih. Nggak semuanya cewek. Nggak semua cewek. Jadi cowok itu juga bisa mengalami namanya toxic relationship. Nah, bukan cuma cewek yang jadi korban ya kan, cowok juga bisa jadi korban, men. Karena sebenarnya ya gender itu harusnya dikesampingkan sih. Maksud gue kita ini selama berhubungan dengan yang namanya manusia, pasti begitu sama gitu loh, nggak cewek nggak cowok sih menurut gue. Kalau toxic mah bisa-bisa aja gitu, nggak cewek nggak cowok, memang kebanyakan case-nya ya menimpa cowok, menimpa cewek gitu. Namun tidak menutup kemungkinan cowok juga bisa dijadikan korban toxic gitu loh. Ya. Kan kadang tuh kita nggak mempan dibilangin sama orang. Kagak. Karena lu udah di dalam lingkaran toxic relationship. Bener-bener lu udah di dalam lingkaran itu dan lu ngerasa omongan dari orang lain tuh nggak masuk. Bener. Enggak. Nah, di sini si Inesa udah ngerangkum sedikit nih masalah ciri-ciri toksik dan cara ngatasinnya. Kalau cara ngatasin sih tadi kita udah dibahas ya. Jadi mungkin kita bakal ngejelasin sedikit mengenai ciri-cirinya aja sih. Pertama, toksik adalah hubungan yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, tapi kita tetap bertahan. Itu loh yang bikin toksik menurut gue. Iya sih. Nggak menyenangkan sih, maksud gue ketika lu kayak dimanfaatin cuma jadi ojek online yang tidak online. Jackling. Jadi tukang ojek yang mau ngejemput dia subuh-subuh, yang keluar barengan maling itu toxic sih menurut gua. Sebenarnya sih lo ngerasa diri lo juga nggak nyaman buat ngejalaninnya, tapi lo paksain, men. Bener, lo nggak menyenangkan sama sekali hubungan itu menurut gua juga. Dan ciri-ciri toxic yang kedua menurut si Nesa ini adalah merasa tidak aman. Tidak amannya gimana itu? Ada kayak kecemburuan, egois, nggak jujur, sikap merendahkan, memberi komentar negatif, mengkritik dan ada kekerasan di dalamnya. Oh, itu yang sampai parah banget kalau pakai kekerasan ya, men. Nah, terus merendahkan, kayak kalau misalkan kan biasanya kita kalau sama pasangan nih, contoh nih gua kemarin kan, gue dapet best nih di kantor, wah pasti seneng kan, oh selamat ya, dan ya biasanya pasangan kita bakal ikut seneng gitu kan. Bedanya sama toksik, ketika lu dapet suatu penghargaan, suatu pencapaian, dia nggak kayak seneng gitu loh. Biasa aja Dan lebih cenderung merendahkan sih. Iya. Ya lah segitu doang. Kayak gitu tuh. Kadang kan kalimat sepele gitu loh yang bisa bikin kita kesel gitu loh. Bener gak sih? Mood seharian tuh bisa berubah gara-gara itu doang. Nah itu kadang kondisi beda-beda, men. Kalau misalkan lagi persaingannya secara positif nggak apa-apa lah ya. Kalau persaingannya kayak gitu misalkan, lo dari posisinya lo lagi nggak bersaing gini, misalkan lo sama pasangan lo lagi persaingan kompetitif nih. Lo mau dapat the best di kantor lo atau gimana gitu kan, ya elah cuman the best gitu doang, ya lihat aja bulan depan gue bales. Oke, itu kan masih maksudnya oke, kita saingan lagi bulan depan, maksudnya secara positif gitu ya kan. Kalau itu sih maksud gua kritik, bukan kritik ya, kayak komentar yang membangun sih, kayak lebih membangun lu atau terpacu lagi untuk menjadi lebih baik lagi bulan depannya kan. Kalau ini misalkan aku the best lo kayak gini, ya gitu doang kan jadi males ya. Itu ya. Ya, iya bener sih. Iya kan? Bener-bener, dan apa ya, mengkritiknya juga kayak mengkritik, bukan mengkritik membangun ya, kayak mengkritik menjatuhkan sih. Iya enggak sih? Negatif, selalu komentarnya selalu negatif. Kemudian si Inesa juga informasi nih kalau dampak dari toksik ini adalah terjadinya konflik batin yang mengarah pada amarah, depresi dan kecemasan. Jadi apa ya, toksik ini juga berbahaya sih buat mental illness. Apa sih mental illness, bener gak sih? Mental illness ya. Jadi kesehatan mental health ya, kesehatan mental itu juga berdampak serius juga sih menurut gua, karena idealnya ketika lu punya hubungan dengan seseorang, nah itu biasanya lu harus pengennya tuh membayangkan yang indah-indah sih. Bisa berbagi segala sesuatu sama dia, nggak cuma sekedar susah senangnya lo bagi-bagi lah gitu ya kan. Bener banget. Nah ketika lu nggak dapetin itu, yang lu dapetin pasti depresi. Ya, depresi, insecure, kecemasan, terus mengarah ke kesehatan mental lu, dan itu yang bahaya. Dan mental health ini juga yang jadi yang jadi bahasan juga kan belakangan ini kan, yang ramai di sosial media. Kemudian
penyebab utamanya adalah berada di pergaulan yang kurang tepat. Terlalu bucin atau terlalu cinta mungkin, dan minimnya rasa percaya diri, tidak memiliki pilihan, dan rela bertahan di hubungan yang bahkan lu sendiri nggak tahu gitu arahnya kemana. Bener gak sih? Iya benar. Nah pertama, lu tuh berada di pergaulan yang nggak tepat. Lu terlalu, bener kayak lu tadi yang lu bilang tadi, jangan terlalu mendewakan atau jangan terlalu mencintai boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan, men. Jangan sampai lebih mencintai orang lain ketimbang mencintai diri lu sendiri. Itu yang paling penting sih menurut gua. Ada nggak sih teman-teman lu yang pernah kena toxic gitu? Banyak, men. Beberapa orang sih ada. Setelah gua udah move on kayak gini ya. Nah, beberapa juga ada yang pernah kayak gitu. Ini saya juga pernah kan. Ini saya juga pernah, men. Ini saya juga. Nah, gue sebenarnya pengen bahas banget. Nanti kita bikin satu episode penuh. Mau bahas soal dia. Toxic relationship. Nah, itu dari sisi ceweknya, men. Bener banget. Jangan dari sisi cowoknya aja. Bener. Nah, closing terakhir adalah keluar dari toxic relationship ini itu nggak mudah, men. Nah, itu yang gue bilang tadi. Nah, itu nggak mudah dan balik lagi, selalu yang gue sampaikan pertama adalah lu harus mencintai diri lu sendiri dan mikirin kehidupan lu di masa yang akan datang. Sebesar apapun rasa sayang lu sama dia, kalau dia udah toxic, lu harus tinggalin. Nah, benar. Dan lu harus percaya dan lu harus menyadari bahwa lu pantas untuk bersama dengan orang yang bisa menghargai, menghormati dan menyayangimu dengan tulus. Nah, kalau lu kejebak dalam toxic relationship dan merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan tersebut, minta bantuan sama orang lain. Kalau perlu nih, lu bisa konsultasi dengan psikolog sih. Nah, itu kalau udah dalam tahap yang menurut gua udah akut lah, men, itu. Sih. Jadi lu mesti ada bantuan pendamping psikolog itu tadi. Karena kita nggak bisa lepas karena kita takut kalau nggak ada orang lain yang bisa terima kita. Benar Nah, jadi lu takut ngerasa kayak, wah, gue kalau lepas dari dia siapa lagi yang mau nerima gua gitu ya kan? Padahal banyak kok orang di luar sana yang bersedia nerima lu gitu loh. Selama lu mau mencari menurut gua. Men, perbandingannya aja tuh satu cewek itu ya. Di sekarang nih ya, kalau gue nggak tahu nih, kalau salah koreksi ya. Satu cowok itu perbandingannya 1:7. Nah, gue bingung nih bisa keluar dari mulut lu sementara lu nggak dapat satu pun. Nah, itu dia, gue nggak tahu yang 6 itu kemana, men. Gue cari di mana, di kolong kasur nggak ada. Kalau ada yang jual di Tokopedia gitu seandainya pacar bonus gitu ya, enak banget ya. Aduh, gratis ongkir gitu kan, tinggal kirim. Order mulu gue, mau Tokopedia, mau beli kayak mau buka lapak yang dibuka kayak terserah ada. Oke. Untuk toxic relationship ini kita udahin aja. Dan gue rasa informasi yang kita sampaikan sebenarnya bukan informasi sih, ini lebih ke pengalaman pribadi kita ya. Sharing lah ya. Bener dan gue berharap ketika lu mendengarkan podcast ini, ketika lu berada di dalam toxic relationship, lu harus segera keluar karena gak bagus buat lu juga, men. Bener, gak bagus buat kesehatan mental lu sih, pertama itu. Dan yang kedua, lu harus mencintai diri lu sendiri, itu penting banget sih menurut gue. Terima kasih udah dengerin semuanya, jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Supaya kita dapat AdSense, siapa tahu ya kan. Itu tujuan kita, dan supaya kita juga lebih rajin upload lagi. Upload video yang bukan video ya, mau upload podcast yang bermanfaat untuk gua dan semuanya kali ya. Bener. Kita sih berharapnya bermanfaat sih. Iya. Tapi untuk saat ini gue belum lihat manfaat kita dari mana. Iya, gue masih mikir dari episode 1 itu sama yang kedua ini manfaatnya apa gitu. Ya, tapi semoga ya kalau tidak bermanfaat semoga bisa menghibur kalian sih. Bener. Dan itu aja sih dari gue, Praja di sini dan gua Anandes di sini. Kita pamit dan jumpa lagi di podcast kita berikutnya ya. Dadah.